Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Muhammad Lutfi Sakamateru. Saya saat ini sedang berkuliah di Universitas Islam Negeri Jakarta, program studi Hubungan Internasional. Saya berasal dari HI kelas 3D dengan NIM 124 1103 1050 127. Dalam video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang kelebihan dari teori feminisme dengan fokus pembahasan redefinisi keamanan, yang mana keamanan dalam teori-teori arus utama didefinisikan secara sempit yang mengatasnamakan keamanan untuk negara. Namun dalam feminisme mendorong supaya keamanan tersebut diperluas hingga menjadi keamanan manusia. Di sisi lain, saya akan sedikit membahas tentang bagaimana feminisme ini bisa membongkar bias-bias maskulin yang ada pada teori-teori di arus utama. Sejak awal, studi hubungan internasional dibentuk oleh teori-teori arus utama seperti realisme dan liberalisme. Kedua teori ini memusatkan perhatian pada negara, kekuatan militer, dan stabilitas sistem internasional. Fokusnya ada pada diplomasi, perang, dan national interest. Namun, pendekatan seperti ini menciptakan keterbatasan yang sangat besar, karena ia hanya memperhatikan faktor negara dan mengabaikan pengalaman dari kelompok yang tidak memiliki posisi dominan, seperti perempuan. Feminisme hadir untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dunia internasional tidak hanya dibangun oleh hubungan antar negara, tetapi juga oleh struktur kekuasaan yang tidak terlihat dari dalam masyarakat, keluarga, dan tubuh individu. Salah satu kontribusi terbesar dari feminisme adalah redefinisi konsep keamanan. Dalam kerangka konvensional, keamanan identik dengan state security atau kemampuan suatu negara mempertahankan diri dari ancaman militer. Negara yang punya militer kuat dianggap aman. Tapi, feminisme mengajukan pertanyaan yang sangat fundamental. Aman untuk siapa? Pertanyaan ini mengungkap asumsi dasar dari teori tradisional yang menganggap bahwa keamanan hanya menyangkut negara, bukan manusia. Feminisme kemudian mengalihkan fokus dari state security menuju human security, di mana ancaman dilihat dari pengalaman sehari-hari seperti kekerasan berbasis gender, kemiskinan, ketakutan, dan diskriminasi. Dengan perspektif ini, kita bisa melihat bahwa negara yang dianggap kuat, seperti Amerika Serikat, masih gagal melindungi warga negaranya karena dia tidak berhasil meratifikasi CEDAW. CEDAW adalah sebuah instrumen yang penting untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu, feminisme juga membantu kita dalam memahami struktur kekuasaan yang tidak kasat mata. Ketika realisme hanya melihat kekuasaan sebagai kemampuan militer dan ekonomi, feminisme menunjukkan bahwa kekuasaan juga bekerja melalui norma, bahasa, budaya, dan relasi sosial. Bahkan, konsep-konsep besar seperti perang, konflik, dan kedaulatan dibangun dari nilai-nilai maskulin. Sementara isu-isu perempuan seperti kekerasan atau kemiskinan ditaruh di ranah law politics, seolah hal ini tidak penting bagi politik global. Padahal, isu-isu itu justru menentukan bagaimana keamanan dirasakan oleh sebagian besar manusia. Feminis analitis seperti yang Jackie True menunjukkan bahwa tanpa menghapus bias gender, teori HI tidak akan pernah mampu menggambarkan realitas global secara utuh. Untuk membuktikan pentingnya perspektif feminisme, saya menggunakan studi kasus kekerasan seksual sebagai senjata perang di Bosnia-Herzegovina pada awal 1990-an. Dalam konflik tersebut, pemerkosaan massal dilakukan secara sistematis dan terorganisir melalui rape camps sebagai bagian penting dari strategi ethnic cleansing. Ribuan perempuan Bosnia menjadi korban. Hal ini bukan sekedar perilaku sporadis tentara, melainkan alat politik untuk menghancurkan sebuah komunitas, memaksa perpindahan penduduk, dan menanamkan trauma antar generasi ke selanjutnya. Namun,
Teori-teori arus utama justru gagal menjelaskan fenomena ini. Realisme menganggapnya sebagai efek samping perang yang tidak dipengaruhi oleh distribusi kekuatan. Liberalisme sibuk pada level institusi formal, sehingga luput melihat kekerasan yang dialami oleh individu di lapangan. Hanya feminisme yang dapat mengungkapkan bahwa tubuh perempuan dijadikan medan perang simbolik dan alat penundukan etnopolitik. Pendekatan feminisme juga mengungkap paradoks besar dalam keamanan. Keamanan negara, sebuah negara yang dianggap terlihat aman secara militer, tetapi justru menjadi pelaku utama dalam kekerasan terhadap warga negaranya sendiri. Kasus Yugoslavia menunjukkan bahwa tanpa perspektif feminisme, dimensi kekuasaan yang paling brutal seperti pemerkosaan sebagai senjata perang akan hilang dari radar analisis hubungan internasional. Sebagai penutup, feminisme bukan hanya sekedar kritik terhadap teori arus utama, namun ia adalah alternatif analitis yang mampu melihat manusia lebih manusiawi dan lebih inklusif. Feminisme memperluas konsep keamanan dari negara ke individu, dari negara ke manusia, dan militer ke kehidupan sehari-hari, dan dari kekuasaan formal ke struktur kekuasaan yang tersembunyi. Dari perspektif feminisme ini, kita dapat melihat bahwa keamanan global nggak akan pernah tercapai jika pengalaman kelompok yang termarginalkan terus diabaikan. Feminisme membantu kita memahami bahwa dunia internasional ini harus dilihat secara lebih etis, lebih komprehensif, dan lebih dekat dengan realitas manusia yang sebenarnya.